Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi bareng aku Niki di channelnya Selantara Rajut. Gimana ya teman-teman, masih bosen gak ketemu aku lagi, ketemu channel Selantara Rajut lagi gitu. Mudah-mudahan gak bosen ya gitu. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tutorial ke teman-teman. Sebenarnya aku mau ngasih tutorial ke teman-teman itu gimana cara pembuatan tali atau selempang yang biasa kita gunakan buat tas-tas panjang. Tapi mendadak temen aku minta buat dibuatin tas selempang kecil yang bisa dia pakai buat tempat uang sama koin gitu tadi. Nah, karena ada permintaan, akhirnya tutorial hari ini di video ini aku ganti sebentar dan aku ganti ke pembuatan dompet tapi dengan pola atau motif yang beda. Nah, pola ini nantinya juga bisa teman-teman gunakan sebagai contoh atau sebagai referensi baru teman-teman saat pembuatan tas rajut gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, untuk tutorial pembuatan tali atau selempang nanti aku ganti di video selanjutnya. Oke? Ya. Langsung aja yuk teman-teman, kita bikin tasnya. Iya teman-teman, langsung aja ya. Ini bahan-bahan yang aku gunakan. Di sini ada gunting, di sini ada hakpen. Seperti biasa juga aku masih pakai hakpen ukuran 3. Oke. Ini di sini ada 2 benang katon. Sebenarnya aku masih galau sih. Ini nanti mau aku campur dengan si yang warna pink ini atau enggak gitu. Tapi untuk warna utamanya pakai ini. Ini tuh sebenarnya orange, bukan kuning ya, orange, tapi orange muda gitu teman-teman. Oke, ini aku singkirkan dulu. Kita mulai dulu dengan benang yang ini ya. Karena ini yang tas untuk cowok, jadi sebenarnya aku rada ragu untuk bikin 2 warna gitu kan. Karena kalau cowok itu emang lebih bagus pakai warna yang tunggal gitu. Oke, ini nomor 3. Kita mulai dari depan, kita putar 360 derajat seperti ini sudah. Oke, kemudian kita bikin kunci di sini. Oke, coba ya. Kita bikin sekitar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, kayaknya cukup nih teman-teman, atau kita tambahkan 5 lagi kali. Oke, cukup 30. Jadi di sini kita tambahkan 1 lagi aja. Oke, sudah. Sekarang kita bikin tusuk tunggal. Tadi tusuk rantai, sekarang tusuk tunggal, jumlahnya sama. Ini tusuk rantai kita bikin sampai di ujung sini ya teman-teman. Oke, aku udah sampai di ujung. Nah, sekarang teman-teman, bagian ujung ini kita isi dengan jumlahnya kita tambahkan 2 ya. Kalau di kanan sini 1, kemudian di sebelah sini 1. Nah, di tengah-tengah ini kita tambahkan lagi 1, 2. Nah, sudah ya. Terus ini bagian yang hadap-hadapan. Oke. Nah, terus kita bikin lagi masih sama terus. Jadi ini kita bikin lagi tusuk tunggal lagi sampai di ujung sini. Ini aku udah jadi nih dari ujung ke ujung teman-teman. Ini sekarang aku bikin lagi satu lingkaran ya, satu lingkaran dengan cara yang sama. Tapi ingat, ketika membuat dengan pola dasar lingkaran seperti ini, bagian ujung sini nanti harus kita double supaya dia bisa terbuka. Bagian ini dan bagian sini nanti wajib dan harus, bagian sini ya, ini dan ini nanti harus kita double. Oke.
Ini teman-teman aku udah nyampe di 2 putaran. Nah yang aku maksud itu di bagian ujung ini kan ada 2 nih, ini paling ujung paling atas. Nah ini tuh kita isi dengan 2 tusuk tunggal. Nah ini juga 2, ini juga 2. Oke deh. Sekarang nah ini kan aku udah bikin dua lingkaran ya. Sekarang tugas kita adalah membuat bagian untuk ke atasnya. Caranya gimana? Untuk teman-teman yang belum pernah atau baru kali ini nonton video aku, minta tolong buat disimak ya. Jadi caranya gini, ini terlihat kan di sini teman-teman. Kalau kita membuat tusuk tunggal, yang harus kita masukkan adalah 2 bagian ini. Tapi kalau kita mau bikin dia membuat dia ke atas tegak, yang kita ambil hanya bagian ini saja dan bagian di belakangnya. Nah di belakangnya kan ada ini. Nah ini yang aku tunjuk pakai hakpen ini. Nah teman-teman harus memasukkan, yang teman-teman masukkan itu adalah ini dan juga bagian belakangnya ini. Oke, nah ini masih sama pakai tusuk tunggal juga ya. Ini kita ambil 1, terus kemudian belakangnya ini juga terlihat. Oke, nah seperti ini, dan ini harus nggak boleh dilewatin ya teman-teman. Bagian sini itu bagian yang paling nggak boleh dilewatin. Kalau yang lainnya kan ada beberapa bagian yang memang harus dilewatin ketika bikin pola-pola tertentu. Nah kalau yang bawah ini memang nggak harus dilewatin, nggak boleh dilewatin gitu. Oh ya teman-teman, aku minta maaf nih. Jadi tadi yang video yang pertama mungkin aku pakai lighting dan jatuhnya jadi kayak ngeblur gitu kan. Jadi cahayanya aku matiin. Ini aku pakai yang manual aja, nggak pakai apa-apa, cuma pakai lampu doang. Mudah-mudahan teman-teman bisa tetap lihat ya. Tadi terlalu silau, jadi ke si benangnya ini jatuhnya nggak kelihatan gitu. Oke, kita udah sampai ya ini teman-teman. Nah ini kelihatan kan, jadi dia, nah terlihat dia langsung naik ke atas bentuknya gitu. Nah ini kan aku udah di ujung nih, di ujung ini kelihatan kan batasnya. Jadi kalau tadi kita cuma beli setengah, ini tuh kelihatan nih ada garisnya gitu yang paling bawah. Ada garis-garisnya. Oke. Setelah ini aku mau bikin satu putaran lagi tusuk tunggal. Nah, habis ini kita mulai bikin motifnya. Oke, teman-teman. Ini aku bikin dulu ya. Oke, ini udah selesai teman-teman. Oh iya teman-teman, aku mau minta maaf. Tadi aku bilang kan aku mau nambah 1 lagi gitu ya, 1 tusuk tunggal. Ternyata harusnya itu aku nambah 2 tusuk tunggal. Jadi di sini ada 3. Ini 1 tusuk tunggal pertama, 2 tusuk tunggal kedua, dan ini tusuk tunggal ke atas. Nah setelah ini aku mau ngasih tunjuk gimana sih motifnya. Jadi nanti teman-teman aku mau bikin motif zigzag gitu. Ini motifnya nanti aku bikin zigzag. Aku mulai dari, dan zigzagnya itu jadi ini tuh pakai tusukan apa namanya, tusuk tunggal, tapi ini aku bawa ke bawah mirip kayak mirip kayak tusuk tunggal yang sebelumnya. Jadi seperti ini, mirip tusuk tunggal yang di video sebelumnya, tapi itu kan beda motif atasnya. Nah kalau ini nanti atasnya aku bikin zigzag gitu. Nah jadinya seperti ini, kelihatan nggak? Karena warnanya sama jadi nggak kelihatan. Gini nih teman-teman, kelihatan? Wow. Nah oke. Terus kita kasih jeda, kasih apa ya,
1, 2, ini ada jarak 3, 4, 5, 6. Kita kasih jarak 6 aja ya. Nah ini kita bikin lagi, jadi aku ngambilnya itu di ini tusuk nomor 3. Nah pas di bawahnya sini. Oke. 1, 2 ya ini teman-teman. Jadi kita ngambil 2 tusuk tunggal di tempat yang sama. Ini tuh di tempat yang sama isinya ada 2. Ini tusuk tunggal pertama, ini tusuk tunggal kedua. Dan bagian bawahnya, belakangnya itu nggak usah diisi, itu dikosongin aja. Jadi kita kasih jarak lagi 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah terlihat seperti ini ya teman-teman. Ini aku bikin 3 aja, bikin 3 garis zigzag gitu nanti. Ini aku udah nyampe bagian atasnya. Yang ini kita kasih jeda dulu 1 lingkaran dengan tusuk tunggal biasa. Seperti ini hasilnya. Oke, seperti ini hasilnya. Ini semua ya teman-teman melingkar ya, 1 putaran. Jadi nanti di sini kasih jeda, nanti ada lagi di sini kasih jeda lagi gitu. Ya ini teman-teman, ini aku udah nyampe sini lagi. Sekarang aku mau nunjukin kita harus ngambilnya di mana. Jadi ini kan ini di sini ada lurusnya ya. Jadi teman-teman perhatikan bagian lurusnya. Jadi ini kan di sini lurus nih. Nah nanti teman-teman ngambil tusuk tunggalnya tuh di sini. Nah, oke, nah kan. Jadi dia lurus kan, terlihat lurus kan. Nah ini mulai kelihatan nih, kita mau polanya mau kemana ini mulai kelihatan. Coba ya bagian depannya lagi juga seperti itu. Kita ambil lurusnya. Oke, ini sudah, berarti kita ngambil di sini. Ini kan lurus nih, ini lurus. Nah di sininya, sini. Oke. Kita selesaikan dulu 1 lingkaran ya teman-teman. Sekarang udah mau nyampe motif di yang ketiga. Ini yang 1, ini yang 2. Ini juga udah aku kasih jeda. Sekarang sama. Kita cari bagian terujungnya. Itu ada di sini. Yang 1. Terujungnya itu ada di sini, kelihatan kan ini ujung lurus. Nah, langsung begini. Ini aku udah selesai nih teman-teman. Jadi bisa dilihat ya di sini 1, 2, 3, 4. Nah sekarang aku ganti mau bikin yang dia ke arah ke kanan. Caranya sama, kita ngambilnya itu di bagian terujung dari si ini, bagian terujungnya ya. Jadi di sini kita ambil. Nah, jadi kan dia kan lurus, tetap lurus jadinya. Ini yang sebelah sini juga kita ambil yang dia paling lurus. Mulai terlihat ya. Ini udah jadi, tapi atasnya aku mau bikin dia pakai tusuk ganda karena
supaya terlihat apa ya, terlihat lucu aja. Jadi kita kombinasi ya teman-teman. Nah di bawah ini udah ada tusuk tunggal, terus kemudian atasnya ini aku bikin tusuk ganda, tapi emang dia kecil-kecil aja sih karena benangnya juga kecil, jadi ini aku juga bikin kecil-kecil. Ganda udah selesai, sekarang kita kunci. Nah ini kembali aku pakai tusuk tunggal. Jadi kalau untuk tas-tas, untuk dompet, untuk tempat laptop atau apapun, aku sebenarnya kurang suka pakai tusuk ganda karena jatuhnya dia itu apa ya, kayak nggak kurang padat gitu. Nah tapi ini kalau kayak gini, ini makanya aku selang-seling sama tusuk tunggal gitu. Karena ini dompet kecil jadi masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gede-gede gitu nggak terlalu suka. Beberapa pakai sih tetap pakai, tapi harus kalau aku wajib disambung sama tusuk tunggal kayak begini, jadi supaya si motifnya itu atau hasilnya itu dia tetap terlihat padat dan tegap. Ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke teman-teman, ini aku udah selesai ini, jadi hasilnya seperti ini. Bagian bawah tadi aku pakai tusuk tunggal, terus aku tambahin juga motif zigzag. Sebenarnya tadi aku mau bikin zigzag, cuma nggak jadi atasnya, jadinya aku kasih tusuk ganda sama aku selingin sama tusuk tunggal. Hasilnya seperti ini. Bagian atas ini juga ada tusuk tunggal juga. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu bagian ininya aja, karena ini emang agak susah gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa nanti bikin zigzag, jadi bentuknya zigzag gitu bisa. Nanti tinggal tambahin bagian ke sini dengan cara yang sama di bawah ini. Terus kemudian ke kanannya juga caranya sama, kita samakan bagian bawahnya. Nah, seperti ini di bagian belakang juga. Sekarang aku mau bikin talinya. Nah talinya kan ini tas kecil, jadi aku menyesuaikan, aku pakai tusuk rantai biasa. Di sini pas sudah di tengah-tengah ya teman-teman, ini pas di tengah-tengah, aku langsung bikin tusuk rantai ke atas. Ya teman-teman, ini aku mau bikin tusuk untuk apa ya, talinya. Caranya ini seperti ini, kita ambil 1, 2, jadi di sini ada 3 sama yang di depan, terus kita lepas, kita ambil satu-satu seperti ini. Nah ini kan 3 nih, kita tahan bagian sini, kita ambil. Oke, akhirnya selesai juga nih teman-teman. Aku udah bikin nih ujungnya, ini juga ujungnya ini udah selesai. Aku tinggal gabungin aja ke bagian sebelah sisi satunya, bagian sini aku tinggal nyambungin aja. Cara nyambunginnya juga gampang. Kita pilih yang paling tepi, katakanlah di sini. Ini yang paling tepi ya, jadi yang paling tepi, terus kita masukkan di sini.
Udah deh jadi. Tapi biasanya aku kurang apa ya, kurang ini, biasanya tuh kayak kurang srek gitu. Jadi ini tuh aku taruhnya tuh di bagian yang bawahnya sini. Jadi bisa di yang nomor 3, bisa yang nomor 2 aku masukin dengan posisi kayak gini. Nah, terus ini aku potong. Ini aku potong. Kemudian bagian sini tuh aku kuatin lagi gitu teman-teman. Bagian sininya tuh aku kuatin lagi. Nah, kayak gini deh, masukin aja. Oke, atas sampai ke atasnya juga. Udah, kalau kayak gini aku udah ini banget, udah inilah. Ini kita rapihkan dulu. Oke. Nah, dari sini kita tinggal nambahin resleting. Udah deh, bisa dipakai. Nah, ini kayak begini jadinya. Ya, oke teman-teman, akhirnya selesai juga tutorial aku hari ini. Ini dompet kecil, bukan dompet, lebih ke tas kecil yang memang fungsinya buat naruh uang-uang kertas sama uang koin. Misalkan teman-teman kemana aja gitu kan, tinggal masukin uang kertas sama uang koin, jadi gampang. Misalkan di angkot atau mungkin di kereta atau di mana, teman-teman bisa pakai tas kayak gini. Nah, ini kan motifnya kelihatan nih zigzag ya teman-teman. Bukan zigzag sih. Nah, ini niatnya tadi mau di zigzagin. Cuma karena satu dan lain hal, akhirnya aku memutuskan untuk bagian atas aku kasih tusuk ganda dan juga diselingi sama tusuk tunggal. Tapi kalau teman-teman mau bikin ini ke atas terus di zigzag, itu boleh banget. Hasilnya pasti lebih keren lagi gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan tutorial di video aku kali ini bisa ngebantu teman-teman, bisa nambah referensi teman-teman yang pengen belajar pola-pola baru, pola-pola yang katanya rumit gitu ya, tapi ternyata ketika kita dia belajar ini gampang gitu. Nah, pengennya sih nanti teman-teman bakalan berpikiran seperti itu gitu. Jadi pola-pola yang kayak gini tuh udah simple banget lah pokoknya. Nah, itu tadi teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa skip sama sekali. Terima kasih banyak, mudah-mudahan next aku bisa ngasih video-video yang lebih bagus lagi. Dan juga satu lagi, besok di video selanjutnya aku bakalan kasih janji aku buat ngasih tutorial tentang macam-macam si tali ini, tali rajutan ini, gimana aja bikinnya. Nanti aku bakalan kasih di video selanjutnya. Terima kasih untuk ya semuanya lah teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.